Iya benar, karena cinta adalah segala. Iya benar banget Kak. Join you. Yeay, halo everyone. Hari ini ketemu lagi sama aku seperti biasa, Dimas. Dan Dimas hari ini mau nanya-nanya sama Bang Raka nih ya. Siap. Halo Bang Raka, boleh saya hai dulu? Halo. Oke, Bang Raka ini adalah seorang apa? Boleh disebutkan? Saat ini sebagai Dewan Kerja Daerah, Dewan Kerja Daerah ya. Dewan Kerja Daerah ya. Oke. Berprofesi, itu profesi atau gimana? Itu merupakan jabatan di dalam Gerakan Pramuka. Oh, jabatan ya. Oh. Berarti di Pramuka itu ada jabatan, memang ada jabatan seperti itu maksudnya dari ininya atau gimana? Kalau di dalam Gerakan Pramuka ada namanya organisasinya adalah kuartir. Nah, di kuartir ini ada tingkatannya mulai dari kecamatan namanya ranting, dari kabupaten namanya cabang, provinsi namanya daerah, dan nasional. Jadi saat ini saya sebagai Dewan Kerja di kuartir daerah nih. Oh, berarti saat ini sedang di daerah, berarti provinsi ya maksudnya? Benar. Oke. Bang Raka kalau boleh tahu sekarang usia berapa? Saat ini 23 tahun. 23 tahun, masih kuliah atau enggak? Masih kuliah. Masih kuliah. Mulai ikut pramuka gini tuh dari kapan? Kalau mulai menggemarinya pramuka ini mungkin dari SMA. Tapi kalau ikutnya kita dari siaga, penggalang saya cukup aktif namun tidak tertarik. Nah, jadi waktu SMP saya sudah bergabung pramuka tapi saya tidak tertarik gitu. Jadi tertariknya di SMA. Di SMA, benar. Nah, kalau siaga sama penggalang ya tadi ya, itu apa bedanya? Kalau siaga ini di mana umurnya 7 sampai 10 tahun ini saatnya anak-anak masih aktif bermain aktif dan dibimbing oleh pembinanya 100%. Jadi semua kegiatannya dibina oleh pembinanya, dibimbing tersendiri, dan kalau penggalang itu sudah 50% dia bergerak sendiri, 50% dibimbing oleh pembinanya. Oh, berarti ada yang memang bergerak sendiri dan ada yang dibimbing gitu. Benar. Berarti kalau yang dibimbing ini contoh seperti apa? Mulai dari pembinaan mental, watak, perilakunya itu memang dibimbing semua sama pembinanya. Dan di dalam Gerakan Pramuka ini ada namanya syarat kecakapan umum. Nah, untuk memenuhi syarat kecakapan umum ini tentu kita harus teruji, tervalidasi lah kecakapan kita terhadap hal itu, dan ini dibimbing oleh pembina. 50% itu dari pembina, 50%-nya lagi dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Oh, berarti dari mereka untuk mereka itu adalah mereka-mereka yang mungkin udah niat masuk ke dalam itu. Benar. Gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini aku mau nanya ke Bang Raka, kalau boleh tahu nih cerita awalnya nih gimana nih Bang Raka bisa terjun ke pramuka hingga saat ini nih, mulai dari awalnya ya, mulai dari yang belum tertarik gitu. Sip, boleh. Tapi mungkin sebelum lebih jauh nih, karena kita pramuka nih, kita biasanya manggilannya Kak. Kak ya? Iya. Oke, Kak Raka. Oke. Kak Raka ya? Siap. Oke. Mungkin kalau bisa lebih jauh dalam Gerakan Pramuka, dari mulai saya SMP, awalnya tertarik mungkin karena ada yang saya sukai dalam pramukanya. Gitu. Ada yang saya sukai, jadi saya ikut 2-3 kali kegiatan. Tapi saya berpikir pramuka ini capek. Dan itu sangat tidak menyenangkan dulunya. Tapi saya ikut karena ada orang yang saya suka di sana memang. Alhasil ya saya tidak bertahan. Hanya 2-3 kali kegiatan saya berhenti. Dan lebih fokus mungkin kalau zaman-zamannya anak SMP main warnet ya. Oh iya, main warnet, main ekskul bola gitu kan. Nah, itu yang lebih digeluti. Namun waktu SMA saya ketemu lagi sama kawan-kawan yang dulunya pramuka dan diajak kembali. Saya salah satu tipe orang yang paling anti sekali maju di depan umum ataupun di depan kelas nih, apalagi berbicara sebagai ketua kelompok, anti sekali. Oh, berarti tidak mau menonjol ya? Tidak mau sama sekali. Jadi dalam pramuka ini saya merasa salah satu keputusan yang terbaik yang pernah saya ambil dalam hidup saya. Tergabung menjadi bagian dari Gerakan Pramuka. Karena saya orang yang paling antisosial waktu itu. Ya, siang malam saya habiskan di warnet dari SMP sampai ke SMA. Saya bergabung kembali di Gerakan Pramuka, saya dibina di sana. Alhasil, menurut saya, pemuda saat ini menghabiskan setengah waktunya untuk bergaul dan itulah dia tercipta. Jadi dari sana dia tercipta dan itulah apa diri kita saat ini. Waktu itu SMA masuk pagi, pulangnya siang. Sore sampai malam tentu kita nggak ada kegiatan dong. Kalau kebanyakan pemuda mungkin nongkrong.
main warnet atau ngefutsal olahraga bareng kawan-kawan. Sekarang kan lebih ke mabar, warnet ya. Lebih sering mabar. Kalau saya waktu itu karena memang waktu itu sekolah dengan rumah saya cukup jauh, saya juga kalau ke rumah mau ngapain ya gabung pramuka sampai sore latihan pramuka, akhirnya kebiasaan 1 tahun kelas 1 awal ya keterusan. Keterusan untuk ikut pramuka. Keterusan ikut pramuka, lama-lama jadi suka, lama-lama jadi nyaman sama pramukanya, dan di sana saya ngerasa ada perubahan dalam diri saya. Berarti suka, nyaman di pramuka. Terus orang yang disuka sebelumnya? Udah hilang. Itu nggak dibahas lagi. Oke. Berarti Karaka udah mulai nyaman dan suka sama pramuka. Benar. Sehingga mungkin orang yang disuka udah dibuang. Udah. Bukan itu lagi alasannya, karena memang sudah nyaman sekali terhadap gerakan pramuka, dan di sana saya dapat pengakuan dari orang tua saya. Awalnya yang orang tua saya kurang perhatian dan udah acuh tidak acuh gitu, karena ya memang saya sulit dibina. Waktu ujian akhir sekolah SMP, jam 7 masuk ujian, jam 4 pagi saya masih di warnet. Sampai seperti itu bebannya, udah nggak mau pulang ke rumah, udah malas sekali. Waktu SMA full 1 tahun ikut pramuka, saya tidak pernah sama sekali lagi ke warnet gitu bahasanya kan, atau main sama kawan-kawan, cuma pramuka aja. Sampai kawan-kawan pramuka ini main ke rumah, orang tua saya nggak tahu gitu gimana anak-anak pramuka, gimana saya, dan saya dapat dukungan 100% dari orang tua untuk ikut pramuka dibanding saya ikut kegiatan yang lain. Berarti menemukan jati dirinya di sini ya. Jadi setelah pencarian jati diri di warnet, terjunnya ke pramuka lagi. Sebenarnya lebih dapat aktivitas. Kalau jati diri lebih jauh lagi mungkin ceritanya dibandingkan di sana gitu. Jadi udah terlalu nyaman. Kelas 2 saya SMK. Jadi memang ada kejuaraan, ada magang kita, dan di sana sembari magang saya tetap aktif pramuka. Memang saya agak terkucilkan di tempat magang saya karena magang itu masuknya pagi, pulangnya sore. Tapi ada beberapa waktu saya sengaja izin magang itu untuk ikut kegiatan pramuka. Saking udah cintanya di 1 tahun awal, tahun kedua itu menggebu-gebu dia. Jadi tidak bisa ditinggalkan walaupun 1 hari. Itu namanya kalau dari aku sih, kalau kita udah penasaran, kita udah menyukai sesuatu, ya gimana cara kita harus menggeluti itu sampai habis lah gitu. Benar. Nah, apa manfaat setelah gabung dari ini di pramuka ini? Kalau ditanya manfaat, jelas diri saya paling banyak berubah dari gerakan pramuka. Saya tidak menyatakan diri saya baik, tapi saya menjadi lebih baik daripada diri saya yang sebelumnya. Itu satu yang paling koreksi besar, karena bahkan saya dapat pengakuan dari orang tua saya menjadi lebih baik karena gerakan pramuka. Dan lingkungan menentukan akan jadi seperti apa kita. Lingkungan gerakan pramuka merupakan lingkungan terbaik menurut saya bagi pemuda-pemudi saat ini dibandingkan lingkungan yang lainnya. Tentu ada organisasi yang lain mungkin. Tapi daripada tidak menggeluti apapun, pramuka mungkin bisa jadi salah satu pilihan. Iya, biar ya mungkin dia bisa melakukan sesuatu lah gitu ya. Benar. Daripada dia cuma tidur bareng-bareng terus bikin status, "Ye, gue pengen sukses" gitu ya. Padahal dia cuma tiduran gitu. Iya, apalagi pengen liburan katanya gitu kan. Padahal pramuka ini banyak liburannya. Oh, banyak liburannya. Banyak liburannya. Salah satunya dari 5, kalau kita boleh nih menggolongkan 5 pulau besar di Indonesia ini, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, hanya Papua yang belum pernah saya kunjungi. Oh, belum pernah ke Papua? Iya, dan itu semuanya berkat pramuka. Oh, hebat ya, berarti bisa kemana aja, bisa keliling Indonesia berkat pramuka. Bener banget. Tapi karena itu tadi kan udah berkeliling nih, aku pengen nanya, pernah nggak Karaka ini ngedapetin kayak prestasi atau apa gitu di bidang nasional atau mungkin internasional? Kalau disampaikan prestasi di dalam gerakan pramuka ini tidak ada prestasi seperti itu, Kak. Yang ada hanyalah apresiasi. Jadi dengan baiknya kita, dengan kita memenuhi tingkat kecakapan tertentu, kita dapatkan apresiasi, atau dengan kemampuan dan kapasitas kita, kita diapresiasi untuk ikut suatu kegiatan. Jadi saya bisa berangkat ke berbagai pulau tersebut juga, itu merupakan bagian dari apresiasi yang diberikan kepada saya. Pernah mengikuti Remuna Nasional ini 5 tahun sekali, diikuti saat itu oleh 15.000 pramuka terbaik se-Indonesia di Cibubur. Nah, itu merupakan hari yang paling membahagiakan bagi saya karena itu salah satu event terbesarnya gerakan pramuka. Saya pernah ikut juga namanya perkemahan bakti Saka Dirgantara. Ini Saka Dirgantara Saka yang dibina oleh Angkatan Udara. Langsung dari jadi kita berangkat itu pulang perginya naik Hercules. Nah, kalau orang yang belum pernah naik Hercules harus nyobain.
gimana rasanya naik pesawat angkatan udara gitu kan. Sangat seru. Berarti kalian juga harus nyobain ya pesawat Hercules. Tahu kan pesawat Hercules? Oke, tapi setelah banyak kegiatan ini, ada yang pengen aku tanyain, kegiatan apa yang udah pernah dilakukan Pramuka untuk masyarakat? Kalau dibilang pramuka untuk masyarakat, saya pikir hampir dari 90 mungkin 90% kegiatan gerakan pramuka ini berorientasi terhadap masyarakat. Di mana tujuannya gerakan pramuka ini untuk mengabdi pada masyarakat. Nah, kalau dari kita sendiri dan saya, apa yang pernah saya lakukan untuk masyarakat, apa yang pernah organisasi kami lakukan untuk masyarakat, kita ambil contoh yang terdekat nih, Pak. Kak Dimas. Nah, jadi awal masa pandemi 2019-2020 kita baru merasakan hal itu, Pramuka langsung bergerak cepat. Pramuka membentuk namanya Duta Perubahan Perilaku. Nah, karena kita sadar bahwa kalau kita berpikir dari segi material, Pramuka tentu tidak memenuhi itu. Mungkin pemerintah lebih tepat. Nah, tapi kita punya pelayanan, kita punya personal kita bisa menjadi role model untuk masyarakat lainnya, di mana mencontoh perilaku hidup bersih dan sehat ala gerakan Pramuka. Karena itu dibentuk Duta Perubahan Perilaku dari gerakan Pramuka. Satu. Dan ada lainnya, gerakan Pramuka juga membentuk kita sampai membuat alat cuci tangan nih, Kak, dari swadaya gerakan Pramuka sendiri ke pasar-pasar yang ada di daerah kita. Hampir semua pasar sanggup kita berikan alat cuci tangan tersebut. Belum ada yang buat, belum ada yang meniru, sampai setelah itu beberapa perusahaan menghubungi kita untuk diminta buatkan juga. Nah, dari sana kita mendapat dana lebih untuk dibuatkan untuk perusahaan mereka, karena waktu itu alatnya cukup keren menurut kami yang membuat. Karena tanpa disentuh. Jadi disitulah mulai mungkin kami merasa sebagai role model juga. Membuat alat cuci tangan tanpa disentuh, pakai pijakan kaki, jadi tidak terlalu banyak kontaminasi yang lain. Nah, saya merasa bagian dari itu, di mana di kota saya yang menjadi pelopor itu. Berarti ini ya, Karaka ini menciptakan kayak sebuah sesuatu yang baru lah menurut Karaka ya. Tapi bukan saya, tapi lebih pantasnya dibilang gerakan pramukanya. Dari gerakan pramukanya. Nah, cuma karena Karaka ada di bagian itu. Benar banget, Kak. Berarti ini memang dari masyarakat untuk masyarakat lagi. Oke, bagaimana caranya nih supaya Karaka bisa konsisten sampai saat ini berada di Pramuka? Kalau dibilang bagaimana caranya konsisten, normalnya manusia akan melakukan apa yang dia sukai gitu kan. Normalnya seperti itu. Jadi ya kita kembalikan saja bahwa kalau kamu suka dan kamu sudah cinta, kamu tidak akan mau lepas darinya. Iya benar, karena cinta adalah segala. Iya benar banget, Kak. Kalau boleh tahu nih, Karaka tuh aku kan ada ngeliat di sini nih, ada pin nih. Oh iya. Nah, itu tuh kalau boleh tahu itu apa? Ini yang mana? Yang ini? Yang atas dulu. Yang atas. Yang atas ini saya dapatkan tahun 2014. Namanya Brevet. Brigade Penolong nih. Jadi Pramuka itu dilatih untuk menjadi bagian dari pertolongan pertama gawat darurat. Di sana kita langsung dilatih oleh kakak kita dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menjadi bagian dari penolong ketika terjadinya bencana. Oke, berarti sejenis ini ya kayak ini sertifikasi kita bahwa kalau orang di gerakan Pramuka ini banyak tanda-tandanya tuh, itu merupakan sertifikasi. Kalau ada di situ dia seperti orang berenang, artinya dia pasti bisa berenang. Kalau ada gambar mata, artinya pengamatannya bagus. Nah, kalau ada seperti ini, artinya dia juga bisa sebagai bagian dari penolong. Berarti memang harus cepat, cekatan, sigap, bijak menentukan situasi dan kondisi yang terjadi. Bisa mengambil keputusan yang terbaik di saatnya, benar gak? Kalau misalnya ini, apa sih namanya tuh? Ini tanda kecakapan umum. Itu Pandega ini ada Pandega, terus satu lagi itu ada tingkatannya. Kalau di umuran penegak 16 sampai dengan 25 tahun itu ada namanya penegak. Penegak Bantara, di atasnya ada penegak Laksana, di atasnya baru Pandega. Di atas Pandeganya udah habis. Berarti Pandega ini tingkatan paling atas. Kalau di atasnya lagi pembina lagi kita jadinya. Nah, tapi ada cita-cita menjadi pembina?
Kalau kita sudah umur 25, udah 26, secara tidak langsung kita jadi pembina, Kak. Berarti sekarang 23, dah 2 tahun. Bentar lagi. Ya, karena kalau udah masuk pramuka itu nggak ada pensiunnya. Kalau kita sudah tergabung pramuka, sampai mati kita tetap pramuka. Iya, berarti kan memang jiwanya pramuka. Bener banget. Buat kalian yang mau daftar atau mau gabung di pramuka, nanti dibina sama kakak ini 2 tahun lagi, bukan hari ini, bukan ya pokoknya 2 tahun lagi ya, bukan di 2022. Tapi daftar dari sekarang boleh loh. Boleh juga, tapi bukan dia yang pembina ya, bukan kakak Raka. Oke. Apa motivasinya Kak Raka ini sehingga sampai sekarang tetap mengikuti pramuka gitu? Pramuka udah jadi bagian dari hidup saya. Kalau dibilang motivasinya ya seperti hal yang kita bahas sebelumnya, ya karena memang saya sudah sukai dan ini sudah digeluti dan saya sudah merasa cukup mahir di sini gitu. Jadi ibaratnya pekerja profesional, kalau dia sudah profesional di sana, kenapa dia harus menggeluti bidang yang lain? Ya, benar. Dan bidang ini banyak membantu saya di bidang lain, Kak. Mulai dari sekolah, ya saya sempat tergabung di OSIS, sampai di kuliah saya tergabung di himpunan, sampai terakhir di kuliah saya sebagai ketua senat. Jadi itu cukup membanggakan dan orang berpikir ya itu ketua senat mahasiswa, dia bisa kayak gitu karena dia ketua senat, padahal bukan. Tapi karena saya dulunya dididik oleh pramuka sampai saya bisa seperti itu. Semuanya yang atas diri saya saat ini saya merasa itu bagian dari pramuka. Kenapa saya masih pramuka sampai saat ini? Karena saya tetap mau mengabdi terhadap gerakan pramuka ini. Kira-kira di tahun ini ada kegiatan nasional nggak? Ada beberapa kegiatan nasional akan dilaksanakan. Mungkin ini salah satu tahun terbesar gerakan pramuka. Harusnya di 2021 kemarin, Kak. Tapi karena kita mematuhi protokol kesehatan dan pandemi COVID masih merajalela di negeri kita ini, gerakan pramuka mengambil keputusan untuk mengundur dan membatalkan kegiatannya semuanya di tahun kemarin. Dan mungkin di tahun ini sudah merasa cukup lebih baik karena itu akan dilaksanakan. Ada event besar yang akan dilaksanakan yang namanya diadaptasi oleh banyak organisasi, namanya Jambore Nasional. Jambore Nasional. Benar. Itu diadakan di mana kalau boleh tahu? Kalau diadakannya di Jakarta, Cibubur, bumi perkemahannya gerakan pramuka. Jadi di pramuka itu Kak ada namanya Haji Pramuka gitu. Kalau dia belum ke Cibubur, itu belum haji pramukanya. Berarti pramuka ini kalau mau haji harus ke Cibubur dulu ya? Istilahnya seperti itu. Jadi Cibubur itu kiblatnya gerakan pramuka gitu. Karena itu memang bumi perkemahan yang cukup baik di Indonesia, yang fasilitasnya lengkap, memadai, dan memang punya kajian historis yang sangat luar biasa terhadap gerakan pramuka. Dan ya kalau dari doa semoga aja mungkin bukan cuma Cibubur, kalau bisa di seluruh Indonesia menyediakan hal-hal yang sama seperti yang di Cibubur ya. Benar banget. Jadi pesan buat Kak Raka ini buat ya mungkin anak-anak muda sekarang yang mereka tidak termotivasi atau mungkin mereka kayak bingung nih mereka mau ngapain, mereka tuh nggak ada tujuan, hidup kayak gini-gini aja. Kadang kan banyak tuh orang yang kayak bosan hidup gini-gini aja ya gitu. Tuh kira-kira ada pesan nggak buat mereka? Iya, saya pesan mungkin untuk kawan-kawan semuanya, daripada tidak melakukan hal apapun, karena sifatnya menurut saya sendiri kalau kawan-kawan ingin bergerak, baru mulai ingin, kawan-kawan sudah menyelesaikan satu masalah gitu. Dan kalau kawan-kawan sudah melakukannya, kawan-kawan sudah menyelesaikannya satu lagi. Dan nanti kalau kawan-kawan sudah sampai ke ujungnya, maka kawan-kawan sudah dapat hasilnya. Karena itu kawan-kawanku semuanya, jangan diam di rumah, jangan malas beraktivitas, paling tidak bergeraklah dari rumahmu, berkumpul dengan orang-orang sekitarmu, dan kalau kamu tidak ada pilihan organisasi apapun yang lainnya, bergabunglah bersama pramuka. Karena pramuka merupakan salah satu wadah paling baik di negeri ini yang diakui langsung oleh undang-undang negara Republik Indonesia nih Kak. Saya mungkin belum melihat organisasi kepemudaan lain yang diwadahi oleh undang-undang. Tapi pramuka sudah. Pramuka sudah. Ini sangat jauh kajiannya gitu kan. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka yang langsung disahkan oleh presiden kita. Nah, artinya gerakan pramuka ini sudah diakui secara luas dan punya kajian sejarah yang sangat mumpuni mendidik anak bangsa. Kenapa gerakan pramuka dipaksakan menjadi sebuah kurikulum? Karena gerakan pramuka diakui sebagai organisasi yang mampu untuk mendidik anak bangsa ini menjadi yang lebih baik. Oke, itu pesan dari Kak Raka untuk kalian semua di mana. Pesan aku adalah selama kalian bisa, selama kalian mampu, kalian berdiri gitu. Kalian berdiri, maju. Jangan tetap di situ. Karena kalau kalian di situ, kalian gak akan ada gunanya.
Tapi kalau kalian berdiri, melangkah, cari tujuan hidup kalian. Di situ kalian temukan apa yang kalian cari. Itu sekian dari aku. Terima kasih buat Kak Raka udah menemani aku. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Join Yuk di lain hari. Bye-bye.